Materi selanjutnya yaitu tentang Islam dan demokrasi. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktikkan syura. Sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. Negara-negara yang memenuhi tiga ciri dasar tersebut antara lain Afghanistan, Iran, Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah contoh negara yang tidak menganut prinsip demokrasi Islam meski negara-negara Islam. Karena negara-negara ini tidak mengadakan pemilihan pelaksanaan demokrasi, prinsip demokrasi Islam. Berbeda di negara-negara mayoritas Muslim, karena interpretasi syariah berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, dan penggunaan syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara. Konsep liberalisme dan partisipasi demokrasi sudah ada di dunia Islam abad pertengahan. Kekhalifahan Rasyidin dianggap oleh para pendukung sebagai contoh awal sebuah negara demokratis dan diklaim bahwa perkembangan demokrasi di dunia Islam akhirnya terhenti setelah perpecahan Sunni dan Syiah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Yang kedua, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia yang menjadi musuh Indonesia pada saat ini. Yang ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Mungkin hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Zuhadri, NIM 2013-03-0062. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kapitalisme dan demokrasi. Kapitalisme demokrasi, juga disebut demokrasi pasar, adalah sistem politik dan ekonomi. Ini mengintegrasikan alokasi sumber daya dengan produktivitas marginal, artinya sinonim dengan kapitalisme pasar bebas. Dengan kebijakan alokasi sumber daya dengan hak sosial, kebijakan yang mencirikan sistem diberlakukan oleh pemerintah yang demokratis. Kapitalisme demokrasi diterapkan secara luas pada abad ke-20, khususnya di Eropa dan dunia Barat setelah Perang Dunia Kedua. Koeksistensi kapitalisme dan demokrasi, khususnya di Eropa,
didukung oleh pembentukan negara kesejahteraan modern pada periode pasca perang. Implementasi kapitalisme demokratis biasanya melibatkan pemberlakuan kebijakan yang memperluas kesejahteraan negara, memperkuat hak tawar kolektif karyawan, atau memperkuat undang-undang persaingan. Kebijakan ini diberlakukan dalam ekonomi kapitalis yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi atas properti. Ajaran sosial Katolik menawarkan dukungan untuk membentuk komunitarian kapitalisme demokratis dengan penekanan pada pelestarian martabat manusia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang Marxisme dan demokrasi. Marxisme adalah sebuah bentuk pemikiran karma yang juga diracik oleh Friedrich Engels dalam suatu filsafat materialisme. Pemikiran Marxisme ini nantinya akan digerakkan ke arah politik revolusioner. Marxisme dipresentasikan pengikutnya sebagai ajaran resmi Partai Komunis. Dalam teori Marxis, masyarakat demokratis baru akan muncul melalui tindakan terorganisir dari kelas pekerja internasional yang memberikan hak pilih kepada seluruh penduduk dan manusia untuk bertindak tanpa digerakkan oleh pasar tenaga kerja. Akan ada sedikit jika ada kebutuhan akan sebuah negara yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keterasingan tenaga kerja.